Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mutira Burhan dari kelas AK22C1 Prodi Akuntansi Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan meresensi buku novel yang berjudul Laila Majnun karangan Syekh Nijami. Kita akan membahas sedikit siapakah Syekh Nijami itu. Baik, Nijami Ganzavi atau dikenal juga dengan sebutan Syekh Nijami lahir di Ganja, salah satu kota besar di Azerbaijan, bagian Kesultanan Seljuk pada tahun 1141. Nama lengkapnya adalah Nijam ad-Din Abu Muhammad Ilyas ibnu Yusuf ibnu Jaki ibnu Mu'ayyid. Nijami merupakan seorang penjaga besar dalam khazanah sastra Persia. Ia dianggap sebagai penyair epik romantik yang membawa gaya realistik epik Persia. Jejak karya Syekh Nijami sangat terasa dalam ranah kesusastraan Islam. Karya-karyanya dipengaruhi oleh sastra Arab dan Persia, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, Nijami juga memasukkan beberapa bidang ilmu lain dalam setiap karyanya, seperti matematika, astrologi, kimia, farmasi, ilmu tafsir, teori dan hukum Islam, sejarah, filsafat dan mistisisme, musik, serta seni visual. Karya-karya Syekh Nijami juga telah diapresiasikan secara luas dalam perkembangan sastra Persia, Arab, Turki, Kurdi, Urdu, dan bahkan di Nusantara. Nijami meninggal dunia pada tahun 1209, meninggalkan karya-karya yang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di dunia. Salah satu karyanya yang paling tersohor adalah Laili wa Majnun. Di Indonesia, karya ini dikenal luas dengan judul Laila Majnun atau Pengantin dari Surga. Beberapa karya Syekh Nijami lainnya adalah Mahjan al-Ashar atau Gudang Rahasia, Haf Peikar, 7 Bidadari, dan Iskandar Nameh atau Kitab Iskandar. Penerbit dari buku novel Laila Majnun ini yaitu Buku Bijak dengan nomor ISBN 978-623-9447601, cetakan pertama tahun 2020, dan naskah ini pernah diterbitkan oleh penerbit Nafila. Novel ini bertemakan tentang cinta seorang anak manusia atau juga bisa tentang perjuangan seseorang untuk memperjuangkan cinta sejatinya. Nah, tokoh utama dalam novel ini yaitu Laila dan Majnun yang bernama asli Kois. Laila digambarkan sebagai seorang gadis yang pintar, cantik, menawan, dan terlahir dari keluarga kaya raya. Sedangkan Majnun digambarkan sebagai seorang pemuda yang pintar, dia sangat pintar dalam membuat puisi, tapi dia seorang yang gampang untuk berputus asa. Nah, cerita awal dari novel ini dimulai ketika seorang pemuda di tanah Arab dari kalangan Bani Amir bersekolah di sekolah agama, lalu beliau bertemu dengan seorang gadis yang bernama Laila. Dan pada saat itu juga dia jatuh hati kepada Laila. Setelah itu Laila dan Majnun pun menjalin hubungan asmara, dan tak lama kemudian ayah Laila mendengar kabar bahwa Laila dan Majnun memiliki hubungan asmara, dan ayah Laila sangat tidak menyetujui hubungan antara Laila dan Majnun ini. Kemudian tak lama setelah itu Laila dijodohkan dengan seorang pemuda kaya raya pilihan ayahnya. Dan setelah Majnun mendengar kabar bahwa Laila dijodohkan, Majnun sangat berputus asa karena dia merasa kehilangan cinta sejatinya yaitu Laila. Di situ Majnun berniat untuk melakukan perjalanan jauh, dan pada saat itu pula Kois dijuluki sebagai Majnun atau gila. Setelah beberapa lama kemudian, Laila menikah dengan pemuda yang dijodohkan ayahnya, dan suami Laila tak lama meninggal dunia. Dan setelah kabar itu
sampai kepada Qais atau Majnun, Qais berniat untuk mendekati Laila kembali, namun dia mengurungkan niatnya karena merasa kalau dirinya itu sudah gila dan tidak pantas lagi bersanding dengan Laila. Dan saat itu pula, tak lama setelah itu, Laila meninggal dunia. Singkat cerita, Majnun pun mendatangi makam Laila dengan hati yang hancur, dan tak lama setelah itu Majnun pun meninggal di atas pusara makam Laila. Setelah kita mengetahui cerita tadi, bahwa dapat disimpulkan alur yang digunakan pada novel ini yaitu alur maju, yang dimana menceritakan perjalanan dari awal Qais bertemu Laila sampai Laila dan Qais pun meninggal dunia. Dan penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu dengan menceritakan kisah seseorang. Untuk amanatnya yang ada pada novel ini, jika kita ingin memperjuangkan sesuatu, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita tidak boleh berputus asa, harus tetap semangat dalam memperjuangkan apa yang kita inginkan. Dan kita juga harus bisa menghormati orang lain jika kita ingin dihormati orang lain pula. Dan kelebihan dari buku ini, menurut saya, kita dapat memahami apa makna cinta yang sesungguhnya. Terus dalam novel ini juga bahasa yang digunakan itu mudah dipahami, alurnya pun mudah dipahami, serta di sini terdapat syair-syair yang membuat para pembaca itu tertarik dan terpana. Sedangkan kekurangan dari novelnya, syair-syair dalam novel ini menggunakan bahasa yang tinggi sehingga sulit dipahami. Nah, dalam buku novel ini juga melalui kisah Laila dan Majnun, Syekh Nijami seolah ingin menyampaikan bahwa cinta sejati memiliki kekuatannya tersendiri, seperti Qais yang mencintai Laila dengan sepenuh jiwanya dan tetap memelihara api cintanya meskipun ada yang berusaha untuk memadamkannya. Berjalan tak tentu arah sambil mendengarkan syair-syair cintanya kepada Laila, Qais dan Laila adalah pengantin dari surga. Bertemu di dunia dan saling jatuh cinta, berpisah dengan terpaksa sebelum Tuhan menyatukan kembali cinta mereka berdua dalam kehidupan di dunia yang tak lagi fana. Mungkin sekian resensi dari saya untuk novel Laila dan Majnun. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.